Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Shadaqallahul azim. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan sampaikan materi tasawuf yang diambil dari kitab Hikam Syekh Atha'illah Sakandari yang akan menguraikan tentang takut dari istidraj. Istidraj kalau diambil dari kata daroja itu bertahap gitu ya. Makanya tangga disebut durjun. Jadi kita naik step by step, selangkah demi selangkah sampailah di atas. Nah, begitu juga ya kalau turun itu. Nah, kalau istidraj artinya menurunkan nikmat disertai dengan nikmah. Nikmat dengan nikmah itu beda. Nikmat kemudian tiba-tiba datanglah nikmah, malapetaka. Kalau orang Sunda bilang disungkun, diangkat kemudian dilepaskan, jatuh. Contoh, kalau kita punya ayam peliharaan, ayam itu lepas, mau disembelih, aduh lepas nih, gede lagi. Gimana caranya supaya bisa ketangkep lagi? Kita ngasih pakan, apakah beras, gabah, atau apa sajalah yang sekiranya si ayam itu datang. Nah, biasa bahasanya kut. Ayam itu datang, ya, datang mendekat. Ketika datang mendekat, kita tangkap, kita sembelih. Pemberian itu namanya istidraj. Umpan itu istidraj. Nah, kita sering melakukan istidraj kepada yang dikehendaki oleh kita. Misal orang mancing gitu, nah, maaf ya yang punya hobi mancing itu kan dia memasukkan pakan ke dalam apa? Kail. Itu istidraj itu. Jadi disangka oleh ikan, wah ini makanan nikmat nih. Ternyata ketika ditangkap, ya dicaplok kalau orang Sunda mah, plek, waduh nyangkut. Nah, itulah istidraj. Ya, kita pasang perangkap tikus, itu dikasih makanan dulu kan, makanan. Wah ini tikus senang ini, kasih roti lah, kotor kering, atau mungkin daging ataupun ikan. Datanglah, ternyata itu adalah apa? Perangkat, tangkaplah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga bisa terjadi. Kalau tadi kita dengan makhluk, dengan binatang, nah Allah pun bisa jadi seperti itu kepada kita. Ya, Allah memasang perangkap kepada kita. Ini yang disebut dengan istidraj. Nah, oleh karena itu, sebelum sampai ke situ, ya,
Allah memberikan nikmat kepada hambanya ini. Ada yang ketika diberi nikmat, Allah memberikan nikmat zohir, rizki zohir, tapi juga Allah memberikan rizki batin. Apa rizki batin? Kalau rizki zohir diberikan kekayaan, dimudahkan usaha, ya, gerak ke sana kemari, ke timur, ke utara, ke selatan, ya, timur, barat salah, kemudian ataupun ke utara selatan, gampang sekali itu. Ke sini dapat, ke sini dapat. Seperti gali sumur, baru aja 2 meter sudah ada air, airnya bening lagi, ya. Di samping diberikan rizki oleh Allah yang begitu mudah, bahkan berlimpah, namun Allah juga memberikan rizki batin berupa hidayah, taufik. Itu rizki batin, Pak. Hidayah, bertambah ilmu agama. Setiap hari ada saja buku yang dibaca, ada channel YouTube ataupun Facebook yang berisi tausiah yang dia dengarkan, diingat, diusahakan, direncanakan untuk diamalkan. Dan juga hablum minan, dari situ ibadahnya tidak hanya hablum minallah saja. Hablum minallahnya, ya, malam-malam sudah bangun, jam 3 itu merupakan bangun yang paling lambat baginya. Gunakan untuk taqarrub kepada Allah, sholat subuh berjamaah sampai dengan sholat duha baru keluar. Kemudian lagi, ya, ibadah-ibadah lainnya, puasa sunnahnya dijalankan. Yang tadinya 3 hari sebulan cuma tanggal 13, 14, 15, naik kepada puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis terasa ringan, naik lagi dengan puasa apa? Puasa Daud. Dijalani itu semua. Quran pun tidak pernah ketinggalan, dibaca. Bisnis lancar di mana-mana, semakin apa? Mendatangkan keuntungan. Bukan lagi puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Dan juga tidak ketinggalan, dia diberikan juga kedermawanan. Setiap hari ada infak harian, ada infak mingguan, ada infak bulanan, ada infak tahunan. Tiap hari selalu ada langganan yang menjadi langganan dia untuk menerima infak. Ada mingguan tiap Jumat 100 bahkan 500 bok, karena semakin maju usahanya disediakan di tiap-tiap masjid yang dia jangkau. Masjid ini 10, masjid ini 100, masjid ini 100 atau 50. Tiap bulan juga sama, ngumpulin anak yatim. Kalau hidup sudah seperti itu adalah karomah dari Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ya, kalau di para nabi mujizat seperti siapa? Nabi Sulaiman. Di kita juga ada orang yang diberi karomah, kemuliaan oleh Allah. Ya, jadi diberi nikmat, semakin besar rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Nah, itu adalah karomah. Jadi persepsi karomah itu bukan hanya sifatnya yang sepertinya di luar nalar lah. Orang bisa berjalan di atas air, ya, kemudian kebal senjata tajam ataupun senjata api, ya boleh katakanlah bisa terbang dan sebagainya. Itu mah cetek, Pak, kecil yang gitu mah. Dalam pandangan tersebut sesuatu hal yang tidak luar biasa. Yang luar biasa manakala kita diberikan karomah, rizki zahir, rizki batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri dan teruskan itu. Itu Anda sudah dimuliakan oleh Allah. Ada ajakan maksiat bertubi-tubi dari kiri kanan, selalu berusaha untuk apa? Untuk menghindar dan berhasil menghindar daripada maksiat. Itu karomah, Pak. Nah, ada yang kedua, diberi nikmat oleh Allah
rizki zohir, tapi tidak diberi rizki batin. Ya, diberikan kemudahan untuk mencapai kesuksesan, pangkat, karir semakin naik, ya, jabatan pun mentereng, usaha bisnis pun jalan di mana-mana. Tetapi semakin hari semakin disibukkan dengan dunia, semakin lupa akhirat. Sholat 5 waktu, jangankan sholat dulu, rajin sholat tahajudnya, ya, sholat duhanya seperti tadi, puasa Senin Kemisnya, bahkan Nabi Daudnya dikasih oleh Allah rizki yang banyak. Perlahan-lahan semakin banyak. Kebiasaan-kebiasaan tadi mulai ditinggalkan. Ketika mulai ditinggalkan, terus bukan hanya meninggalkan kewajiban, mulai merambah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena banyak uang, mulai main, tadinya sering masjid ke masjid, ya, ke majelis taklim, sekarang yang dikunjungi diskotik. Yang dikunjungi apa? Klub-klub malam. Yang disinggahi wanita-wanita penghibur. Akhirnya maksiat, zina pun, mabok, judi pun. Bagaimana rezekinya? Rezekinya tidak dikurangi oleh Allah, malah tambah maju. Ya, intinya semakin meningkat maksiatnya, semakin meningkat juga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sehingga tidak disadari timbullah kata-kata, dari dulu gua capek-capek sholat, ternyata nggak ada hasilnya. Ya, sekarang dipikir-pikir, tambah maksiat tuh tambah banyak tuh. Relasi tambah banyak di mana-mana. Dalam hatinya dicetuskan dalam satu ucapan kepada teman, udahlah, ngapain rajin-rajin ke masjid? Ya, ngapain ikut pengajian? Ngapain sodakoh? Itu hanya membuat orang fakir miskin malas. Ya, pikir tuh, kita yang cari rezeki capek-capek, dia enak-enakan aja. Nah, awas, hati-hati Pak. Ya, kalau kita ditingkatkan rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah, anugerah oleh Allah, juga diiringi dengan semakin banyaknya maksiat. Ini kata Syaikhullah Sekandari, khop, takutlah Anda. Min wujudi ihsani ilaika, dari munculnya kebaikan-kebaikan Allah kepadamu berupa anugerah zohir, rizki zohir tadi. Wadawami isaatika ma'ahu, padahal engkau senantiasa maksiat. Jadi perlu dikhawatirkan kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, juga kita senantiasa maksiat kepadanya. Kenapa? Ayyakuna dzalika istidrojan, itulah yang disebut istidroj. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan mengangkat perlahan-lahan mereka ke dalam kenikmatan yang semakin memuncak, kemudian di situ juga disertai dengan kekufuran, kemaksiatan. Setelah sampai kepada puncak kesuksesan, akhadnahum baghtatan, kami ambil secara tiba-tiba. Ini juga terjadi dalam surat Al-An'am. Saya bacakan ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, ya, ini ayat bicara kepada orang-orang yang tidak beriman dulu, diberikan peringatan oleh para nabi, para rasul yang diutus, ya, tapi mereka melupakan, mengabaikan, bahkan mengolok-olok, ya. Nah, ketika terjadi hal seperti itu tuh, melupakan, mengolok-olok, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan kepadanya sebab-sebab, ya, pintu-pintu
segala sesuatu. Pintu rezeki datang dari timur, kemudian dari barat, dari utara, dari selatan. Wah, pokoknya mah banyaklah datang. Ya, hatta idza farihu bima utu. Kata Allah, hingga ketika mereka bergembira, bersukacita dengan apa yang diberikan tadi, ya, bersukacita yang tidak disertai dengan syukur kepada nikmat Allah tersebut, akhadnahum bagtatan, kami ambil secara tiba-tiba. Ketika diambil secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, saat itu mereka putus asa, bunuh diri, weh. Ya, itu Pak, mublisun, putus asa, bunuh diri, stres, yang disebut post power syndrome kalau sekarang. Itulah hadirin rahimakumullah. Makanya kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, kita jangan keburu pede, jangan keburu bahwasanya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dicermati, hati-hati jangan sampai ternyata itu adalah justru panyungkun, ya, ditaikan, menjatuhkan. Para hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah, ya, kita harus mewaspadai pertama untuk diri kita sendiri tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, kita jangan terlalu tergiur, terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, ya, terutama kepada orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya yang menimbulkan apa? Menimbulkan kecemburuan, ya. Si anu orang tidak baru iman kepada Allah disukseskan jadi orang terkaya di dunia, terkaya di Indonesia. Mungkin bapak-bapak mendengarkan Naga 9 Indonesia ini dikuasai katanya oleh Naga 9, orang kaya raya. Nah ini kalau lemah iman pasti akan menimbulkan guncangan, lalu kieu-kieu macana. Jadi orang Islam teh sangsara balangsak melarat. Apa untungnya sih ibadah ini? Lah kalau begitu saya udahlah. Nah, tidak sedikit orang yang tergiur dengan itu pindah agama. Banyak itu yang terjadi, pindah agama, murtad dia. Punten-punten di Bogor, di Cianjur, ya, banyak yang seperti itu. Kerawang juga mungkin bisa jadi ada yang seperti itu, karena tergiur dengan apa? Dengan kekayaan yang dimiliki oleh non muslim, sementara dia menjadi orang Islam rajin sholat tetapi tidak merasakan anugerah Allah seperti yang dimiliki oleh mereka. Nah ini ayat yang jadi patokan kita. Ingat, mereka itu diberi sekalipun dengan kekayaan yang berlimpah, dunia yang megah, tapi tidak beriman, itu istidraj, panyungkun. Dan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya di akhirat justru akan menjadi tambahan azab atas kekufuran. Ya, diberi nikmat tambah azab, tambah azab. Ini azab apa lagi ya Rob? Ya, mungkin mereka akan begitu. Bahkan dipastikan, saya akan cukup dengan tidak beriman. Kufurku itu sudah kurang apa azab ini. Tapi kalau ditambah-tambah lagi, ini nikmat yang kuberikan kepadamu di dunia, kau kufuri lagi, dipakai maksiat ke sana kemari, dipakai beli senjata untuk membunuh umat Islam, ya kan? Ya, bukan rumor lagi, orang sudah pada tahu. Setiap produk yang dibuat oleh Yahudi itu sekian persen itu untuk apa? Untuk diberikan senjata untuk membangun negara Israel. Ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Konon merokok
Marlboro, nah saya dan lainnya mungkin bisa jadi itu kan produk sana untuk ke sana, arahannya ke sana, presentasinya ke sana, ya. Nah itu akan menjadi tambahan aja bagi Yahudi itu. Sekarang mungkin dengan leluasa membunuh umat Islam di Palestina, saudara-saudara kita yang syahid. Itu istidraj bagi mereka. Nah begitu juga Pak, ketika kita melihat orang yang seiman dengan kita, ini juga bisa jadi mengguncangkan kita. Wah, ini orang kerjaannya mabuk, judi, ya, jadi preman, suka malak, ya. Tapi rumahnya, masya Allah, rumahnya kayak sultan, ada di Kerawang tuh, ya, jadi pemalak, ya, kepala ormas lah mungkin. Tapi tambah apa? Tambah ramai rezekinya, ya. Itu disegani oleh orang. Ingat, itu istidraj. Sewaktu-waktu nanti kalau Allah sudah datang kehendaknya, akan sanastadrijuhum, akan diturunkan akhadnahum bagdatan. Nah oleh karena itu, ya, jangan mudah tergiur kepada keadaan seseorang. Ketika orang itu kufur, ketika orang itu maksiat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istidraj yang bisa jadi esok lusa Allah tarik dengan tiba-tiba dan akhirnya dia putus asa. Dan itu banyak terjadi, stres, ya. Nah oleh karena itulah maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan hanya minta rezeki zahirnya saja Pak. Kalau kita berdoa Allahumma rzuqni rizqan zahiran wa batinan, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki zahir dan juga rezeki batin. Apa rezeki batin tadi? Saya sampaikan hidayah taufik, supaya ketika datang rezeki zahir kita bisa memanagenya sesuai dengan kehendak Allah, yang akhirnya kita tidak kufur nikmat, malah syukur nikmat yang ada. Diberi, bagi, diberi terus aja, sebagai pendistributor atau sebagai penampung boleh katakan, ya. Makanya orang-orang dulu tuh berdoa Allahumma la ta'manna makraka wa la tansana zikraka wa la tahtik anna sitraka wa la taj'al minal ghafilin. Doa-doa mereka itu Pak, dia ketika diberikan anugerah, doanya bukan yang seperti tadi selalu ingin bertambah, tapi justru Allahumma la ta'manna makraka, ya Allah, ya, amankanlah kami dari tipu dayamu, dari istidrajmu, wala tansana zikraka, jangan kau lupakan aku untuk senantiasa mengingatmu, wala tahtik anna sitraka, jangan kau robek tutupmu, wala taj'alna minal ghafilin, jangan kau jadikan aku orang-orang yang lupa. Allahumma ba'asna fi ahabil awqat ilaika hatta nazkuruka, ya Allah bangkitkanlah kami dalam setiap hari selalu cinta kepada waktu-waktu untuk beribadah kepadamu. Panas aluka patutina wa tad'uka patastajibana wa tastaghfiruna pataghfirulaka. Jadi intinya Bapak sekalian, ya, ini kewaspadaan yang harus senantiasa waspada oleh kita. Makanya kalau saya begini mungkin, ya Allah berikanlah nikmat itu seperangkat dengan syukurnya. Kalau kau berikan musibat kepadaku, seperangkat dengan sabarnya. Kalau berikan kau kekuatan kepadaku untuk ibadah, berikanlah pula seperangkat dengan syuhudul minnah, menyaksikan anugerah, ya. Kalau diumpamakan seperti ini Pak, misal kalau kita lihat cabai rawit lah, cabai rawit itu, ya, kalau dilihat cabai rawit itu pedas, dimakan kebanyakan bikin mules, pedas bikin mules. Tetapi Allah memberikan penawar pedasnya atau sakit perutnya dengan apa? Daunnya. Daunnya itu bisa dimakan kemudian ataupun diambil digelang-gelang gitu ya, terus dibalurkan ke perut, insya Allah itu jadi obat. Ini perumpamaan dulu. Allah menciptakan apa? Lalat. Lalat itu kata baginda Nabi, ini kalau ada lalat masuk ke dalam gelas,
ya, yang berisi air, apa air teh, air kopi, jangan dulu dibuang. Kata Nabi, tenggelamkan lalat tersebut. Kenapa? Wafi adai janahi, salah satu sayapnya, yang satu membawa penyakit, yang satu membawa obat. Jadi oleh karena itu kita minta kepada Allah dua perangkat. Kalau diberi nikmat, diberikan pula rasa syukur dan ingin syukur kepadanya. Diberikan musibat juga dengan perangkat sabarnya. Maka ketika diberi itu, nikmat tidak akan membawa sengsara, tapi nikmat akan membawa anugerah. Para hadirin rahimakumullah, kita melihat kisah-kisah orang-orang dahulu. Bagaimana Allah mengistidraj, mengangkat mereka kemudian menjatuhkannya. Ya, kita mulai dari iblis. Iblis itu makhluk yang diberi ilmu, diberikan ketekunan, ya, diberikan ilmu yang sangat luas sekali. Ya, konon iblis itu termasuk jahid, abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, aba wastakbaro, dia tidak mau, dia sombong. Ya, akhirnya apa? Jadi laknatullah, dilaknat oleh Allah. Kemudian juga kita lihat kisah tentang Qabil dan Habil, anak Adam juga sama. Ya. Kemudian juga terjadi pada, ya sering kita dengar itu Fir'aun, ya, diberikan kekuasaan oleh Allah yang sangat luar biasa. Dia membangun piramid, kemudian rakyatnya patuh kepadanya. Tetapi ketika diberikan kekuasaan tidak disertai dengan iman kepada Allah, ya, Allah hancurkan kekuasaan Fir'aun. Kita juga mengenal orang kaya Qarun. Qarun juga itu termasuk orang yang diistidraj oleh Allah, diberikan kekayaan sehingga kata Allah, ma inna mafatinahu latanu, kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang kuat, saking banyak hartanya. Saking banyak hartanya. Tapi apa? Ditenggelamkan hartanya itu. Begitu juga di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kisah seorang yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu kalau sholat, ya, dia selalu terburu-buru keluar ke masjid. Sholat keluar, sholat keluar. Kata Rasul, Sa'labah, saya perhatikan kau itu kalau masuk ke masjid seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti burung dalam sangkar. Ya, selalu ingin terburu-buru keluar. Ada apa Sa'labah? Kok tidak zikir dulu lah, itu ya? Apa jawaban Sa'labah? Begini ya Rasulullah, sarung yang kupakai ini, ya, ini harus bergantian dengan istriku. Kenapa? Karena dia membutuhkannya untuk sholat juga. Ya, ini saking fakirnya Sa'labah. Coba kalau aku punya kekayaan, ya, itu mungkin tidak seperti ini. Ya, bisa masing-masing punya, apalagi lebih kaya dikit, ya, bisa berbagi dengan yang lain. Ya, kata Rasul, Sa'labah, sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak engkau kufuri. Ya, begini ya Rasulullah, mungkin aku harus terus-terusan ya. Terus singkat cerita mendesak kepada Rasul, doakanlah saya ya Rasulullah, supaya aku menjadi orang yang berkecukupan, tidak repot dalam ibadah. Ya, singkat cerita, Rasul mendoakan Sa'labah dengan memberi 2 ekor domba betina dan pejantan. Didoakan oleh Rasul. Akhirnya itu beranak pinak, berkembang begitu pesat peternakannya.
Ya, kalau di sana, kalau dulu kan belum ada bisnis real estate Pak ya. Jadi bisnisnya itu ya itu tadi, jual pakaian itu ya, perkakas dan juga ternak. Gitu. Nah, semakin meningkat income-nya, Sa'labah semakin mulai terlambat datang ke masjid. Mula-mula sebelum adzan sudah ada, sekarang setelah adzan baru ada. Terus qomat baru datang. Terus ketinggalan 1 rakaat. Terus tidak lagi berjamaah dengan Nabi. Sa'labah, mana Sa'labah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sibuk ngurusin ternaknya. Sekarang bukan domba lagi, sudah sapi, sudah onta. Singkat cerita, Sa'labah sudah tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Rasul, waihaka Sa'labah, duh celaka Sa'labah. Ya, itu Rasul wafat, kemudian disambung dengan Abu Bakar Siddiq, juga masih seperti itu. Abu Bakar sampai mengatakan suruh dia untuk berzakat. Sa'labah tidak mau berzakat. Ya, akhirnya kematiannya tragis Pak. Ya, dia mati di tengah-tengah binatang ternaknya, diseruduk dengan binatang ternaknya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, kisah-kisah orang-orang terdahulu, dari mulai iblis, dari mulai Fir'aun, kemudian juga Qorun, kemudian juga sampai Sa'labah, itu harus jadi cerminan bagi kita. Tapi ada juga yang sebaliknya dari itu, cerminan bagi kita adalah contoh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Konon 2/3 dunia ini saat itu di bawah kekuasaan Sulaiman. Apa kata beliau? Hada min fadli Rabbi, a'askuru am akur. Ini adalah anugerah Allah. Aku ini diuji mau syukur atau kufur. Dan Nabi Sulaiman dipastikan orang yang sangat bersyukur kepada Allah, sekalipun dia memiliki kekayaan yang tidak bisa ditandingi. Bayangin aja, yang jadi rakyatnya bukan orang Pak, bukan orang saja. Ya, kita tahu jin juga menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Iya, jin tidak berdaya dengan Nabi Sulaiman tuh. Bisa bahasa binatang. Ya, ilmu luar biasa. Samping ilmu, dia punya kekayaan, punya kekuasaan. Tapi dia tidak disungkun oleh Allah, tidak diistidraj oleh Allah. Malah dijadikan minasyakirin, hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, itulah tipe yang diinginkan oleh kita. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha ketika diberikan rizki dohir, berusaha ya, minta dan juga punya keinginan kuat untuk memperoleh rizki batin, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Allah, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita menambah pengalaman kita, menambah keilmuan kita, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari, jika kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, dan juga jika ada kekurangan tentunya kita bersabar. Mudah-mudahan ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Alhamdulillah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau disampaikan, tanyakan. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam surat Al-Kahfi itu mengandung pelajaran atau perjalanan tasawuf Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Allah sendiri menjelaskan kalau kamu mungkin pinter di sana, ada yang lebih pinter, yaitu di pertemuan laut. Kalau ini di dalam tafsir itu disebutkan
di Maroko sana. Ada 4 kejadian di sana di mana Nabi Musa menimba ilmu ke Nabi Khidir tadi. Ya. Salah satu di antaranya dikatakan qala innaka lantas tatinga mangya sobro. Jadi Nabi Khidir sendiri sudah, karena mungkin karomahnya atau apa itu, sudah melihat bahwa Nabi Musa tidak akan kuat menjalani ilmu yang nantinya akan kami lakukan di sana. Di antaranya ada 4 kejadian di mana Nabi Musa, kalau istilah Jawanya itu menjadi geram melihat tingkah lakunya Nabi Khidir gitu. Nah, di dalam perjalanan tasawuf ini itu termasuk karena Allah sendiri sudah memberi kenikmatan. Kalau kamu ingin lebih pintar itu belajarnya ke sana. Ini termasuk istidraj gitu. Lalu yang kedua, konon di daerah saya itu ada cerita bahwa si kiai ini itu kalau Jumat itu Jumatannya di Mekah sana. Nah, ini apakah memang betul atau memang itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang terjadi Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, abdun min ibadina ya. Ini merupakan bagian daripada teguran, bukan istidraj ya. Jadi konon Nabi Musa ini ketika ditanya oleh Bani Israel, Musa, man a'lamun nas, siapa yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, akulah. Nah, Allah utus malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Musa, Musa, bukan engkau yang berilmu itu, ada hambaku yang lebih berilmu dari engkau. Siapa itu? Yaitu seseorang yang nanti ya bisa kamu jumpai, Majma'al Bahrain, ya, di tempat berkumpulnya 2 laut tadi. Nah, kemudian Nabi Musa mendengar kata-kata itu, Nabi Musa berangkatlah ya dengan seorang pendamping, sehingga beliau berkata, la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Pokoknya aku tidak akan henti sampai kepada pertemuan 2 laut, dan bila perlu aku harus memakan waktu berlama-lama demi bertemu dengan orang yang dituju oleh Allah tadi. Nah, jadi dari situlah Nabi Musa kemudian berangkat bertemu dengan abdun min ibadina, yaitu menurut ahli tafsir di situ disebutkan adalah Khidir alaihissalam. Nah, di situ dia berguru. Jadi oleh karena itu ya, ini bukan istidraj. Kalau istidraj kan diberikan nikmat kemudian dijatuhkan, tapi Nabi Musa tidak. Jadi tidak ada para nabi itu yang diistidraj. Kalau ditegur sih iya ya. Nah, dari teguran juga bukan merupakan kesalahan, tapi sebagai izzatan atau i'tibaron kepada kita semua ya, termasuk Nabi Muhammad juga. Kalau disuruh oleh Allah A, B, saya diberi dalam Quran kan, Nabi Muhammad disuruh beristighfar, Nabi Muhammad disuruh untuk tawadhu, bukan karena Nabi Muhammad itu tidak tawadhu ya, tetapi ini adalah merupakan contoh bagi kita itu ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang seperti tadi Bapak katakan itu punya kelebihan, itu bisa jadi karomah, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena pertama lihat dulu bagaimana aktivitas dia ya. Kalau memang aktivitasnya memang kelihatan ya orang soleh ya, itu bisa jadi karomah. Bisa jadi bukan karomah, hanya sekedar maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau karomah itu biasanya sekalipun diberikan seperti itu, rata-rata tidak ada action di hadapan orang ya, jarang diperlihatkan ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lah mengetahuinya ya. Untuk zaman sekarang ini kalau saya lebih cenderung paling maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya karomah itu tadi istiqomah, kita diberikan rezeki zahir batin
terus tetap di jalan yang Allah ridhoi. Itu karomah yang sebenarnya, Pak. Ya, itu barangkali, Pak. Nah, malah kali apalagi kalau ada di sini juga mengatakan, oh, Anda nggak sholat di sini, sholat Jumatnya di Mekah katanya. Lah masa jam 11, jam 12 dia masuk kamar, kemudian dia bilang sholat Jumat di Mekah, kemudian kita keluar dari masjid, dia juga keluar dari kamarnya. Nggak nyambung itu. Saya nggak percaya, dan kita pun jangan percaya. Lah kita tahu kan perbedaannya, ya kan? 4 jam perbedaan waktu antara Indonesia dengan siapa? Dengan Saudi. Kalau sekarang silakan, Bapak ada siapa yang umroh, ya? Ini jam 5:30, jangan ditelepon, kasihan. Bisa jadi dia masih tidur. Loh kok masih tidur? Ya kan beda 4 jam, ya. Nah kalau sekarang kita jam berangkat jam 11, saya juga berangkat Jumatan. Kita keluar dari masjid, dia keluar dari kamarnya. Lalu dia mengatakan bahwa dia sudah Jumatan. Bohong itu. Bohong banget. Kenapa? Karena di kita jam 12, di sana baru jam 8. Mana mungkin bisa disebut apa? Diberikan karomah terbang ke sana gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu bohong, Pak. Jangan dipercaya orang seperti itu. Karena perbedaan waktu ini yang tidak bisa ya. Jadi jangan suka diklaim. Kita itu orang itu mengklaim, kita juga jangan suka mengklaim orang, wah itu dia beri karomah. Belum tentu. Ya, karomah itu bisa jadi ada pada diri kita. Cuma kita tidak merasakannya itu. Ya. Udahlah, sekarang mencari karomahnya, cari karomah rezeki batin aja lah. Ya. Gitu ya. Gak usah minta-minta hal-hal yang neko-neko seperti tadi. Takutnya istidraj gitu. Kalau saya takutnya istidraj. Cukup ya, Pak ya? Baik, ya Allah. Ini ada lagi? Dari ibu? Baik, kalau itu nggak ada lagi yang akan tanyakan, mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kehidupan kita sebagai hamba Allah senantiasa apabila kita diberikan kelebihan kita bersyukur, apabila kita ada kekurangan tentunya kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, demikianlah pengajian kita pada pagi ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka